Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 September 2024, diambil dari dalam bahasa Batak Filipi tolu ayat 10 tolu rodi 10 a. Ale kadongan dang hurajumi diriku naung sun hutakupi, oddo tahe uhalupa hod na dipudikku, Wehai aka na dijolowi. Dalam bahasa Indonesia, Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, ayat renungan harian kita hari ini di mana Rasul Paulus memberi keterangan atau kesaksian tentang dirinya, atau lebih tepatnya tentang masa lalunya. Ia sedikit menyombongkan masa lalunya yang bisa dibilang sebagai orang Ibrani asli dan tidak diragukan lagi kefarisiannya. Itu bisa dilihat dalam ayat 5. Mengenang masa lalunya itu membuat ia menyadari bahwa
semua masa lalunya adalah sebuah kerugian jika dibandingkan dengan apa yang telah didapatnya karena Kristus. Ia memberi kesimpulan bahwa karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ayat 8. Selanjutnya, apa yang dikehendakinya adalah agar mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 10. Lalu dalam ayat harian kita hari ini, Rasul Paulus menuliskan tentang menangkap. Apa yang ditangkap? Ia menjawab di ayat 14, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah yang dituju Rasul Paulus kala itu. Kesitulah perhatiannya tertuju, dan untuk mencapainya ia harus bersedia melupakan apa yang telah di belakangnya. Jika ia tetap mengingat-ingat dan mengungkit-ungkit masa lalunya sebagai orang Ibrani asli dan hidup dalam kefarisian sejati, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus tersebut. Seperti kata-kata bijak, belajar dari masa lalu, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok. Ada sebuah cerita di mana suatu hari seorang pemuda yang gagah namun berpenampilan dekil dan celana yang compang-camping mendatangi seorang bijak. Dia berkata, "Bapak, saya datang dari jauh dan telah menempuh perjalanan yang sangat berat. Saya kesepian, menderita, dan sangat letih. Sepatu saya sudah sobek dan badan saya penuh luka. Ini semua saya lakukan demi mencari jawaban atas penderitaan saya. Kenapa saya belum menemukan petunjuk sedikit pun?" Orang bijak tersebut melihat pemuda ini sedang membawa sebuah buntelan besar dan bertanya, "Apa isi buntelan itu?" Pemuda itu menjawab, "Isinya sangat penting bagi saya. Di dalamnya ada barang-barang yang mengingatkan saya pada setiap tangisan, ratapan, dan air mata saya. Benda-benda itu menjadi penyemangat saya dalam menempuh perjalanan berat mencari jawaban ini." "Baik, kalau begitu sekarang ikutlah denganku," kata orang bijak itu. Lalu mereka berjalan sebentar dan tiba di tepi sungai kecil dan terlihat ada sebuah sampan. Mereka pun menaiki sampan tersebut dan menyeberangi sungai. Ketika sampai di seberang, mereka berdua turun dan orang bijak itu berkata, "Kita sudah sampai. Sekarang pikulah sampan itu. Kita akan melanjutkan perjalanan kita." Pemuda itu berkata, "Tetapi sampan ini begitu berat. Saya tidak kuat memikulnya." Orang bijak itu berkata, "Benar sekali. Ketika kita menyeberangi sungai, sampan ini sangat berguna. Namun, ketika kita sudah sampai di seberang dan mau meneruskan perjalanan, sampan ini hanya akan menjadi beban saja. Kita harus meninggalkannya di tepi sungai. Kalau tidak, sampan ini hanya akan memberatkan langkah kita saja." Begitu juga dengan kehidupan kita. Penderitaan, kesepian, kegagalan, tangisan, air mata, dan bencana, semuanya berguna dalam kehidupan kita. Semua itu membuat kita tabah dan kuat menghadapi tantangan hidup di masa depan. Kehidupan akan menjadi lebih ringan. Sekarang, coba letakkan buntelanmu di sini, dan mari kita melanjutkan perjalanan kita. Sang pemuda mengikuti perintah itu. Beberapa lama kemudian, orang bijak menanyakan perasaan si pemuda itu. "Ini rasanya langkahku begitu ringan dan cepat. Aku baru sadar bahwa kehidupan sebenarnya bisa dijalani dengan begitu sederhana."
Apakah kita masih terbelenggu dengan kelamnya masa lalu kita? Apakah kita masih belum dapat keluar dari ikatan masa lalu yang membuat kita terus-menerus mengasihani diri sendiri atau merasa diri kita tak berharga? Mari keluar dari belenggu tersebut. Jika masa lalu kita penuh dengan dosa, percayalah, ada pengampunan dari Tuhan jika kita mau bertobat. Dan yang penting, jangan mengulangi dosa di masa lalu tersebut. Perhatikan tulisan Paulus ini. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Teruslah pandang ke depan, jangan menoleh ke belakang. Jemaat HKBP yang terkasih, sebagai apa kita perlakukan masa lalu kita? Apakah kita hidup untuk masa lalu kita? Siapapun kita, pasti punya masa lalu yang beragam. Karena ada masa lalu, maka ada pertobatan. Jadi, pertobatan itu sangat bernilai bagi kita yang telah melewati masa lalu yang dalam dan penuh dengan pergumulan. Maka melalui ayat harian ini, kita dipacu untuk mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Apakah itu? Tentu saja sama seperti Rasul Paulus, bahwa yang ada di hadapan kita itu adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Langkah kita akan semakin sigap dan gerakan kita akan semakin lincah jika kita telah bertobat dari masa lalu kita yang tidak baik dan tidak berkenan bagi Allah. Inilah ajakan bagi kita hari ini. Mari kita melakukannya dengan segera, karena waktu tidak akan berputar kembali dan masa lalu tidak bisa kita ubah. Serta masa kini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Dan melalui firman yang baru kami dengar di hari ini, kami pun ingin mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan kami di masa lalu, agar tidak mengulanginya, dan berikanlah kekuatan kepada kami, agar kami pun sanggup untuk melupakan apa yang telah di belakang kami, baik itu berupa duka cita, penderitaan, ratapan, sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan kami lebih baik lagi. Demikian juga pada saat ini kami jemaat-Mu datang kepadamu, memohon kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nababalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setia-Mu. Demikian juga keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu yang saat ini yang umurnya sudah waktunya untuk mendapatkan pasangan hidup. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan mereka pasangan hidup mereka yang taat dan setia kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit.
Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan demikian juga mereka bersama-sama dalam pergaulannya beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.